Pukul 11 malam, suami saya menandatangani surat perceraian sambil tersenyum. Dia pikir dia baru saja memenangkan segalanya. Rumah, warisan, dan seorang cucu laki-laki yang katanya akan meneruskan nama keluarga Wijaya. Di ruang keluarga, ibu mertua saya sudah menyiapkan pesta, balon biru, kue bertuliskan, "Selamat datang, pewaris." Dan seorang perempuan muda yang mengelus perut buncitnya seolah dia ratu. Mereka semua menatap saya dengan kasihan. Menantu mandu yang hanya bisa melahirkan 2 anak perempuan. Menantu yang akhirnya dibuang demi rahim yang lebih berharga. Saya tidak menangis, saya tidak memohon. Saya hanya menandatangani, lalu berdiri. Tapi mereka lupa satu hal. Saya seorang dokter, dan sebelum saya pergi malam itu, 1 tabung kecil sudah saya kirim ke laboratorium. 10 menit setelah surat itu resmi, saya sudah membawa Kayla dan Sena ke bandara, menuju penerbangan pertama keluar dari kota ini. 6 bulan kemudian, sebuah amplop putih akan sampai di tangan Prasetyo. Dan 1 kalimat dari asisten rumah tangga akan membuatnya jatuh berlutut di lantai marmer yang dulu ia banggakan. Halo sahabat, terima kasih sudah kembali ke kanal ini. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dibuang karena dianggap tak berguna, lalu memilih pergi dalam diam. Bukan kisah tentang balas dendam yang berdarah-darah. Ini kisah tentang bagaimana sebuah kebohongan yang dirancang begitu rapi, justru runtuh oleh beratnya sendiri. Ini kisah tentang bagaimana seorang ibu berjalan pulang menuju kebebasan, tanpa perlu mengangkat tangannya sama sekali. Kalau kalian pernah merasa diremehkan oleh orang yang seharusnya melindungi kalian, tonton sampai akhir. Nyalakan lonceng dan tulis dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 34 tahun. Saya seorang dokter spesialis anak di sebuah rumah sakit besar di Jakarta Selatan. Sudah 7 tahun saya menjadi menantu keluarga Wijaya. Keluarga terpandang dengan rumah megah di kawasan Pondok Indah. Orang-orang bilang saya beruntung menikah dengan Prasetyo Wijaya, putra tunggal, pewaris usaha properti keluarga, punya rumah besar, mobil, dan nama yang dihormati di mana-mana. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pagar tinggi rumah itu. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Saya lulus dengan nilai tertinggi, membangun karir dengan tangan saya sendiri sejak sebelum menikah. Tapi selama 7 tahun, saya memilih merendahkan suara saya sendiri demi satu kata, keluarga. Malam itu bukan malam pertama saya menunggu di depan pintu. Jam dinding di ruang tamu berdentang 12 kali. Suaranya menggema di rumah yang terlalu besar untuk terasa hangat. Perabotan kayu jati berukir, lampu kristal, lantai marmer yang selalu mengilap karena Mbak Sari menggosoknya setiap pagi. Semua indah, semua dingin. Rumah ini bukan rumah. Rumah ini sangkar emas. Prasetyo pulang menjelang pukul 1. Bau parfum asing menempel di kemejanya. Wangi yang bukan milik saya. Dia melewati saya begitu saja, seolah saya bagian dari perabot. Kamu belum tidur? Tanyanya tanpa menoleh. Aku menunggumu, jawab saya pelan. Dia hanya mendengus. Lalu naik ke kamar, menutup pintu. Saya berdiri sendiri di ruang tamu yang dingin, menatap punggungnya yang menjauh. Sudah lama saya tahu ada yang salah, tapi saya belum tahu seberapa dalam luka yang akan saya temukan. Keesokan paginya, ibu mertua saya, Bu Rati, memanggil saya ke ruang makan. Beliau perempuan 60 tahun yang selalu duduk tegak seperti seorang jenderal. Suaranya lembut. Tapi setiap kata beliau seperti pisau kecil yang menyayat pelan. Anindya, katanya sambil menyeruput teh. Sudah 7 tahun kamu di keluarga ini. Dan apa yang kamu berikan? 2 anak perempuan. Saya menunduk. Kayla, putri sulung saya, baru saja berangkat sekolah. Sena, si bungsu, masih tidur di kamarnya. Ibu, kata saya. Kayla dan Sena juga cucu ibu. Beliau meletakkan cangkirnya dengan bunyi keras. Cucu perempuan yang nanti akan ikut suaminya, membawa nama keluarga lain. Keluarga Wijaya butuh penerus.
Pewaris laki-laki. Kamu paham itu? Saya paham. Saya sudah mendengar kalimat itu ratusan kali selama 7 tahun. Yang saya belum paham saat itu adalah keluarga ini sudah menyiapkan seseorang untuk menggantikan saya. Sena berlari kecil ke ruang makan. Rambutnya masih berantakan bekas tidur. "Nenek," katanya riang. "Lihat. Aku menggambar nenek." Bu Ratih melirik kertas itu sekilas, lalu memalingkan wajah. "Nanti saja, nenek sibuk." Tangan beliau melambai. Mengusir anak 4 tahun itu seperti mengusir lalat. Wajah Sena berubah. Bibirnya bergetar. Dia menatap saya. Bingung. Kenapa gambarnya tidak dilihat? Saya memeluknya, dan di detik itu, sesuatu di dalam dada saya mengeras. Saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin, karena saya sadar satu hal yang menyakitkan. Di rumah ini, kebaikan seorang menantu dianggap kelemahan yang bisa diinjak. Dan anak-anak saya, darah daging saya, tidak akan pernah cukup berharga di mata mereka. Malam itu, saya mulai memikirkan sesuatu yang belum pernah saya berani pikirkan sebelumnya. Bagaimana kalau saya pergi? Selama beberapa minggu berikutnya, saya menjadi lebih diam. Saya tetap bekerja di rumah sakit, tetap mengurus Kayla dan Sena, tetap memasak untuk keluarga Wijaya seperti biasa. Tapi mata saya mulai terbuka. Prasetyo semakin sering pulang malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama, rapat, klien, proyek di luar kota. Dulu saya percaya, sekarang saya mulai mencatat. Mbak Sari, asisten rumah tangga kami yang sudah bekerja 10 tahun di rumah ini, adalah satu-satunya orang yang menatap saya dengan iba yang tulus. Suatu pagi, saat saya sedang mencuci gelas, dia mendekat dan berbisik. "Bu Anindya," katanya ragu. Saya tidak enak mengatakan ini, tapi ibu berhak tahu. Saya menoleh. "Ada apa, Mbak?" Dia menggigit bibir. Beberapa kali, ada perempuan menelpon rumah, menanyakan Pak Prasetyo. Dan minggu lalu, saat ibu dinas malam, perempuan itu datang. Bu Ratih menyambutnya, seperti menyambut menantu. Tangan saya berhenti bergerak. Air keran masih mengalir, tapi saya tidak mendengarnya lagi. Siapa nama perempuan itu? Vania. "Bu, dia sedang hamil." Dunia saya berhenti sejenak. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya merasakan dingin yang sama. Dingin yang sudah lama tumbuh di dalam saya. "Terima kasih, Mbak Sari," kata saya pelan. "Tolong, jangan bilang siapa-siapa bahwa kamu memberitahu saya." Dia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Malam itu saya tidak tidur. Bukan karena patah hati. Patah hati saya sudah lama mati. Saya terjaga karena satu pertanyaan berputar di kepala. Kalau perempuan itu hamil dan Bu Ratih menyambutnya seperti menantu, berarti mereka sudah merencanakan sesuatu. Sesuatu yang melibatkan saya sebagai pihak yang harus disingkirkan. Saya seorang dokter. Saya tahu cara membaca pola. Dan pola ini menuju satu arah. Mereka ingin bayi laki-laki dari rahim perempuan lain menjadi pewaris. Dan mereka butuh saya keluar dari gambar itu. Keesokan harinya, di ruang praktik saya duduk lama menatap layar komputer. Saya membuka kembali catatan keuangan kami. Rekening, aset. Semua yang selama ini saya urus diam-diam, karena Prasetyo terlalu malas mengurusnya. Dan saya menemukan sesuatu yang membuat saya tersenyum getir. Rumah di Pondok Indah itu, rumah yang mereka banggakan. Sebagian besar cicilannya dibayar dari penghasilan saya selama 5 tahun terakhir. Prasetyo pernah gagal dalam sebuah investasi besar. Dan sayalah yang menutup lubang itu tanpa banyak orang tahu. Nama saya ada di dokumen. Hitam di atas putih. Mereka pikir saya hanya menantu mandul yang tak berguna. Mereka tidak tahu selama 7 tahun. Saya diam bukan karena lemah. Saya diam karena saya sedang memperhatikan. Konfrontasi pertama terjadi seminggu kemudian. Saat makan malam keluarga, Bu Ratih tiba-tiba mengumumkan sesuatu di depan semua orang, termasuk Kayla yang duduk di sebelah saya. "Mulai bulan depan," kata beliau, "akan ada tamu penting yang tinggal di sini. Namanya Vania. Kalian semua harus menghormatinya." Saya meletakkan sendok saya. "Tamu.
Bu, siapa dia? Bu Ratih menatap saya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Dia yang akan memberikan keluarga ini apa yang tidak bisa kamu berikan. Seorang cucu laki-laki. Ruangan menjadi hening. Prasetyo menunduk, sibuk dengan piringnya. Tidak berani menatap saya. Tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci. Dia tahu. Dia sudah tahu sejak lama. Kayla, putri saya yang berusia 7 tahun, menarik lengan baju saya. Bunda, kenapa nenek bilang begitu? Saya mengusap kepalanya. Tidak apa-apa, sayang. Makan dulu, ya. Tapi di dalam, saya sedang membakar. Bukan karena cemburu, karena mereka melakukan ini di depan anak saya. Mereka mempermalukan saya di meja makan. Dan tidak satu pun dari mereka peduli bahwa ada anak kecil yang mendengar semuanya. Ibu, kata saya dengan suara setenang mungkin. Boleh saya bertanya satu hal? Perempuan yang ibu sebut itu hamil dengan siapa? Wajah Bu Ratih mengeras. Kamu tidak perlu tahu urusan orang dewasa. Saya rasa saya perlu tahu, kata saya. Karena kalau dia hamil dengan suami saya, maka ini bukan hanya urusan orang dewasa. Ini urusan pengkhianatan. Untuk pertama kalinya, saya melihat retak di wajah Prasetyo. Tapi dia tetap diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Bu Ratih berdiri, menepuk meja. Beraninya kamu bicara begitu di rumah ini. Kamu pikir kamu siapa? Kalau tidak karena keluarga ini, kamu bukan apa-apa. Saya menatap beliau lurus-lurus. Lalu, saya menatap Prasetyo. Lalu saya menatap kedua anak saya yang ketakutan. Dan saya tersenyum. Senyum yang bahkan mengejutkan saya sendiri. Baik, Bu, kata saya. Kalau begitu, saya akan membuktikan siapa saya sebenarnya. Malam itu, saya menulis satu pesan singkat kepada seorang teman lama saya, Pak Danu, seorang dokter forensik di rumah sakit tempat saya bekerja. Isinya sederhana. Saya butuh bantuan untuk sebuah tes. Diam-diam. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Fania resmi pindah ke rumah Wijaya. Perempuan 30 tahun itu cantik, anggun, dan tahu betul cara memainkan perannya. Setiap kali Bu Ratih ada, dia akan memegang perutnya sambil mengeluh lelah. Dan Bu Ratih akan berlari melayaninya seperti melayani seorang ratu. Saya melihat pemandangan itu setiap hari. Perempuan yang dulu memandang rendah saya karena melahirkan anak perempuan, kini melayani perempuan asing yang katanya membawa pewaris laki-laki. Kontras itu pahit, tapi bagi saya, itu adalah bukti paling jelas dari cara berpikir kuno yang selama ini mengendalikan rumah ini. Cara berpikir yang hanya menghargai garis keturunan laki-laki, lebih dari ikatan darah, lebih dari kasih sayang, lebih dari kejujuran. Yang paling menyakitkan bukan sikap Bu Ratih. Yang paling menyakitkan adalah sikap dingin Prasetyo dan ibunya terhadap Kayla dan Sena, cucu-cucu kandung mereka. Anak-anak yang dulu pernah mereka gendong. Suatu sore, Kayla bertanya kepada neneknya tentang bayi yang ada di perut Tante Fania. Bu Ratih hanya menepisnya dengan lambaian tangan yang penuh kejengkelan. Anak kecil tahu apa, katanya. Lalu, berlalu. Kayla berdiri terpaku. Anak 7 tahun itu tidak mengerti kenapa neneknya berubah begitu dingin. Malam itu, dia memeluk saya di tempat tidur dan bertanya lirih, "Bunda, apa kita tidak disayang lagi?" Saya menahan air mata. Kita saling menyayangi. Nak, itu yang paling penting. Kita bertiga. Di saat itulah keputusan saya menjadi bulat. Saya tidak bisa membiarkan anak-anak saya tumbuh di lingkungan yang salah. Lingkungan di mana kasih sayang ditimbang seperti barang dagangan. Di mana kehadiran mereka dianggap beban dibanding orang asing yang baru masuk. Tapi saya tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dan saya tidak akan pergi tanpa kebenaran. Beberapa hari kemudian, saya sengaja bersikap seolah menyerah. Saya berhenti melawan. Saya melayani Fania. Tersenyum kepada Bu Ratih. Memasak untuk semua orang. Mereka pikir saya sudah kalah. Mereka pikir menantu durhaka itu akhirnya tahu diri. Mereka tidak tahu. Setiap kali saya membersihkan kamar Fania, saya sedang memperhatikan. Setiap kali dia menelpon dengan suara berbisik, lalu tiba-tiba diam saat saya lewat. Saya mencatatnya. Dan suatu malam, saya mendengar sesuatu yang mengubah segalanya. Saya sedang membawa nampan teh ke lantai atas,
ketika saya berhenti di depan pintu kamar Fania yang terbuka sedikit. Dia sedang menelpon. Suaranya rendah, tapi cukup jelas. Sabar, ya. Sayang, bisiknya. Sebentar lagi, begitu bayi ini lahir dan diakui sebagai pewaris Wijaya, kita bisa hidup enak. Prasetyo itu bodoh. Dia percaya semua yang kubilang. Dia tidak akan pernah curiga. Nampan di tangan saya nyaris jatuh. Saya menahan napas. Iya, aku tahu. Ini anakmu, lanjut Fania sambil tertawa kecil. Tapi mereka tidak perlu tahu itu. Yang penting, mereka pikir ini cucu laki-laki mereka. Uang warisannya besar, cukup untuk kita bertiga. Saya mundur perlahan, jantung berdegup keras. Saya kembali ke bawah, meletakkan nampan dengan tangan gemetar. Bukan gemetar karena takut, gemetar karena akhirnya seluruh kebenaran terbentang di depan saya. Bayi yang mereka agung-agungkan sebagai pewaris keluarga Wijaya. Bayi yang membuat saya dibuang. Bayi itu bahkan bukan anak Prasetyo. Malam itu saya tidak bisa tidur, bukan karena hancur, tapi karena satu rencana mulai tersusun di kepala saya. Rapi, tenang, dan tak terbantahkan. Saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan membongkar semuanya sekarang. Kalau saya bicara sekarang, mereka akan menyangkal. Dan sayalah yang akan disebut pembohong. Menantu durhaka yang tidak terima disaingi. Tidak. Saya akan membiarkan mereka membangun istana kebohongan mereka setinggi mungkin. Karena semakin tinggi istana itu, semakin keras suara runtuhnya nanti. Yang mereka tidak tahu, di dalam tas kerja saya sudah ada 2 kantong sampel kecil. Sehelai rambut Prasetyo dari sisir kamar mandi. Dan sehelai rambut Fania yang tertinggal di bantal saat saya membersihkan kamarnya. Pak Danu sudah menunggu. Menurut kalian, di posisi saya, apa kalian akan bicara sekarang? Atau menunggu seperti saya? Tulis di kolom komentar. Ada satu peristiwa yang membuat luka itu semakin dalam dan sekaligus semakin memantapkan tekad saya. Bu Rati mengadakan arisan besar di rumah, mengundang para kerabat dan teman-teman terpandangnya. Rumah dipenuhi tawa dan gemerincing piring porselen mahal. Saya seperti biasa, sibuk di dapur, menyiapkan hidangan untuk para tamu. Bukan karena tidak ada asisten, tapi karena begitulah posisi saya di rumah itu. Pelayan yang kebetulan menyandang status menantu. Di tengah acara, salah seorang tamu bertanya kepada Bu Rati tentang saya. Rati, itu menantumu yang dokter, ya? Kok tidak ikut duduk di sini? Bu Rati tertawa kecil, lalu menjawab dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Oh, dia. Biar saja di dapur. Perempuan itu memang lebih cocok di belakang. 7 tahun di keluarga ini. Cuma bisa kasih anak perempuan. Untung sebentar lagi kami dapat pewaris asli dari perempuan lain yang lebih tahu diri. Para tamu terdiam sejenak. Lalu beberapa tertawa canggung. Saya berdiri di ambang pintu dapur, nampan di tangan. Mendengar setiap kata itu, wajah saya panas. Tapi saya tidak menjatuhkan nampan. Saya tidak menangis. Saya berjalan tenang, meletakkan hidangan di meja, lalu kembali ke dapur tanpa sepatah kata. Salah seorang tamu, seorang ibu setengah baya, mengikuti saya ke dapur. Nak, bisiknya. Saya minta maaf mendengar itu. Kamu tidak pantas diperlakukan begitu. Saya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Tapi di dalam, sesuatu telah membeku menjadi keputusan yang tak akan bisa dicairkan lagi. Bukan lagi pertanyaan apakah saya akan pergi, hanya pertanyaan kapan dan bagaimana. Malam itu, Mbak Sari menemukan saya duduk sendiri di dapur setelah semua tamu pulang. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya membuatkan saya secangkir teh hangat dan duduk di sebelah saya. Kadang, kehadiran yang diam lebih berarti dari papi 1000 kata penghiburan. Mbak, kata saya akhirnya, kalau suatu hari saya pergi dari rumah ini, apakah Mbak akan menganggap saya menantu durhaka? Mbak Sari menggeleng pelan. Bu, durhaka itu bukan pergi dari tempat yang menyakiti kita. Durhaka itu ketika kita menyakiti orang yang tulus mencintai kita. Dan di rumah ini, bukan ibu yang durhaka. Kata-kata sederhana dari seorang asisten rumah tangga itu
menyentuh saya lebih dalam daripada nasihat siapapun. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidur dengan hati yang lebih ringan. Seminggu-seminggu berikutnya, tekanan di rumah semakin berat. Bu Ratih tidak lagi menyembunyikan niatnya. Beliau mulai bicara terang-terangan tentang perceraian, seolah itu hanya urusan mengganti perabot lama. "Anindya," katanya, suatu pagi, "kami sudah bicara dengan Prasetyo. Sebaiknya kalian bercerai baik-baik. Kamu masih muda, kamu dokter. Kamu bisa cari kehidupan sendiri. Anak-anak, biar ikut kamu." Saya menatap beliau. Ibu mengusir cucu-cucu ibu sendiri. Beliau tidak berkedip. Mereka anak perempuan. Keluarga ini butuh penerus. Fania akan tinggal di sini bersama bayinya. Saya melirik Prasetyo yang berdiri di sudut ruangan. "Dan kamu setuju dengan ini?" Dia akhirnya bicara. Suaranya datar. "Ini yang terbaik. Anin, kita sudah tidak cocok. Aku butuh anak laki-laki. Fania bisa memberikannya." Kalimat itu seharusnya menghancurkan saya. Tapi anehnya, saya justru merasa bebas. Seolah rantai yang selama ini membelenggu saya baru saja terlepas satu persatu. "Baik," kata saya, "tenang. Aku setuju bercerai." Bu Ratih dan Prasetyo saling pandang. Terkejut saya menyerah secepat itu. Mereka pikir saya akan menangis, memohon, berlutut meminta kesempatan kedua. Tapi saya tidak. Saya hanya punya satu syarat. "Aku minta hak asuh penuh atas Kayla dan Sena," kata saya. "Dan aku tidak akan menuntut apapun dari harta kalian." Mata Bu Ratih berbinar. Beliau pikir dia baru saja memenangkan segalanya dengan harga murah. "Setuju," katanya cepat. Takut saya berubah pikiran. Mereka tidak tahu, saya tidak butuh harta mereka. Karena sebagian besar harta itu sebenarnya sudah menjadi milik saya di atas kertas. Selama proses perceraian berjalan, saya bekerja dalam diam. Saya menghubungi Pak Danu untuk memastikan hasil tes DNA akan keluar dalam beberapa minggu. Saya memindahkan tabungan pribadi saya, tabungan yang selama bertahun-tahun saya sisihkan tanpa diketahui siapapun. Saya menghubungi seorang kolega di sebuah rumah sakit anak di Prancis. Tempat saya pernah ditawari posisi sebelum menikah. Tawaran itu ternyata masih terbuka. Saya juga menyiapkan Kayla dan Sena perlahan-lahan. Saya bercerita tentang negeri jauh dengan menara tinggi dan roti yang harum. Tentang sekolah baru dan awal baru. Mata mereka berbinar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka tertawa tanpa takut. Sementara itu, di rumah Wijaya, pesta kebohongan semakin meriah. Perut Fania semakin besar. Bu Ratih membeli perlengkapan bayi termahal, mengecat satu kamar penuh dengan warna biru, memesan kue dan balon untuk menyambut sang pewaris. Mereka tertawa, mereka bersulang, mereka mabuk dalam pujian. Para tamu yang datang mengucapkan selamat. Tetapi mereka tidak tahu, suasana pesta itulah yang diam-diam mendorong mereka semakin jauh dari nilai-nilai inti sebuah keluarga. Mereka membangun kebahagiaan di atas fondasi yang retak, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Ada satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam sebelum saya menandatangani surat perceraian, Mbak Sari mengetuk pintu kamar saya. Dia membawa sepiring pisang goreng hangat dan teh. Makanan sederhana yang selama 7 tahun tidak pernah disajikan orang lain untuk saya di rumah itu. "Bu," katanya lirih. Matanya basah. "Saya cuma pembantu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk ibu. Tapi tolong, jaga diri ibu dan anak-anak. Ibu perempuan paling baik yang pernah saya kenal di rumah ini." Saya memeluknya. Untuk sesaat, di rumah dingin itu, ada satu kehangatan yang tulus. "Terima kasih, Mbak Sari. Suatu hari nanti, kebenaran akan datang sendiri." Dan saat itu tiba. "Saya harap Mbak ada di sisi yang benar." Dia menatap saya bingung. Tapi saya hanya tersenyum. Malam perceraian tiba. Ruang keluarga Wijaya sudah dihias untuk 2 perayaan sekaligus. Perpisahan saya dan kedatangan sang pewaris. Balon biru menggantung di mana-mana. Fania duduk di sofa terbaik, dikelilingi Bu Ratih yang tak henti melayaninya. Prasetyo berdiri di dekat jendela. Wajahnya sudah tidak menyimpan sedikit pun rasa bersalah. Surat perceraian terhampar di atas meja kayu jati. Prasetyo menandatanganinya lebih dulu, sambil tersenyum. Lalu,
Dia menyodorkan pena kepada saya. "Giliranmu, Anin," katanya. Saya menatap surat itu. Lalu saya menatap Kayla dan Sena yang sudah berpakaian rapi. Koper kecil, mereka menunggu di dekat pintu. Lalu saya menatap wajah-wajah yang selama 7 tahun membuat saya merasa tidak cukup. Saya menandatangani tanpa gemetar, tanpa air mata. "Nah," kata Bu Ratih dengan nada penuh kemenangan, "akhirnya kamu tahu diri juga. Pergilah. Dan jangan pernah kembali ke rumah ini." Saya berdiri. Saya merapikan gaun saya. Lalu saya berkata dengan tenang, "Terima kasih, Bu, untuk 7 tahun yang mengajari saya siapa yang benar-benar layak saya perjuangkan." Saya menggandeng kedua anak saya menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak dan menoleh. "Oh, satu hal lagi," kata saya. "Selamat menikmati pewaris kalian. Semoga dia membawa keluarga ini persis seperti yang kalian pantas dapatkan." Mereka tidak mengerti maksud saya. Mereka pikir itu ucapan pahit seorang perempuan yang kalah. Mereka tertawa kecil di belakang saya. Mereka tidak tahu, 10 menit setelah surat itu resmi, saya dan kedua anak saya sudah dalam perjalanan menuju bandara. Dan sebuah amplop dari laboratorium sudah dalam perjalanan menuju rumah itu. Pesawat lepas landas menembus awan malam. Kayla tertidur di bahu saya. Sena memeluk boneka kesayangannya. Saya menatap keluar jendela, ke lampu-lampu kota yang semakin mengecil di bawah. Kota tempat saya menghabiskan 7 tahun mencoba menjadi cukup untuk orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Saya tidak menangis. Saya justru merasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya bernapas lega. Ada banyak perempuan di luar sana yang bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan karena takut disebut gagal, takut disebut durhaka, takut pada omongan orang. Saya dulu salah satu dari mereka. Tapi malam itu, saya belajar. Meninggalkan sesuatu yang sudah membusuk bukanlah kekalahan. Itu keberanian. Kota tempat saya memulai hidup baru, kecil dan tenang. Di pinggiran sebuah kota di Prancis. Bukan istana. Bukan rumah megah dengan lantai marmer, hanya sebuah apartemen sederhana dengan jendela besar yang menghadap taman. Tapi di apartemen kecil itu, ada sesuatu yang tidak pernah ada di rumah megah Wijaya. Kehangatan. Saya mulai bekerja di rumah sakit anak yang menawari saya posisi itu. Pekerjaan berat. Jam panjang. Bahasa yang harus saya pelajari dari awal. Tapi setiap kali saya pulang, Kayla dan Sena menyambut saya di pintu. Kami makan malam bersama di meja sederhana, bercerita tentang sekolah, tentang teman baru, tentang mimpi-mimpi kecil. Sena, yang dulu gambarnya ditolak memeknya, kini menempel gambar-gambarnya di seluruh dinding dapur. Dan setiap gambar itu saya pandangi seperti karya seni paling berharga di dunia. Kayla perlahan berubah. Anak yang dulu takut dan sering diam, kini kembali tertawa. Suatu malam, dia berkata, "Bunda, di sini aku merasa disayang." Saya memeluknya erat, karena kita saling menyayangi. Nah, dan itu tidak butuh nama besar atau rumah mewah. Saya tidak lagi perlu khawatir bahwa bayi di dalam perut orang lain akan mengambil tempat anak-anak saya. Karena di sini, mereka memiliki perlindungan terkuat yang tidak bisa digantikan oleh kekayaan atau kekuasaan apapun. Cinta seorang ibu, sementara saya membangun hidup baru. Saya tetap menerima kabar dari tanah air. Mbak Sari sesekali mengirim pesan. Dan dari pesan-pesan itulah, saya tahu bagaimana istana kebohongan itu mulai retak. Fania melahirkan seorang bayi laki-laki, seperti yang mereka harapkan. Keluarga Wijaya berpesta besar. Bu Ratih menggendong bayi itu seolah dia harta paling berharga di dunia. Memberinya nama yang mengandung kata penerus. Prasetyo membanggakan putranya kepada semua orang. Rumah itu penuh dengan tawa dan ucapan selamat. Tapi ada yang aneh, tulis Mbak Sari. Bayi itu tidak mirip Pak Prasetyo sama sekali. Kulitnya lebih gelap, rambutnya keriting, bentuk matanya berbeda. Beberapa kerabat mulai berbisik, tapi Bu Ratih menepis semua keraguan itu. Anak kecil wajahnya berubah-ubah, katanya. Nanti juga mirip Prasetyo, yang seharusnya
paling tahu, memilih menutup mata. Dia terlalu sibuk menikmati statusnya sebagai ayah dari seorang pewaris laki-laki. Dia tidak mau kebahagiaan itu diganggu oleh keraguan sekecil apapun. Mereka tidak tahu, kelalaian itulah yang akan menghancurkan mereka. 6 bulan setelah kepergian saya, amplop putih itu akhirnya sampai. Sebenarnya amplop itu sudah lama menunggu. Pak Danu, sesuai permintaan saya, mengirimkan hasil tes DNA ke sebuah kotak pos yang saya atur. Dokumen itu diatur agar sampai ke tangan Prasetyo pada waktu yang tepat. Saat semua kebohongan sudah mengeras menjadi keyakinan. Hari itu sore dengan hujan lebat. Cuaca yang membuat orang mudah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Prasetyo menerima amplop itu di kantornya. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah dokumen laboratorium dan selembar kertas. Sebenarnya, tes DNA itu saya lakukan dulu. Bukan untuk membuktikan bayi Vania bukan anaknya. Saya belum tahu itu waktu itu. Saya melakukannya untuk membuktikan sesuatu yang lain. Tapi Pak Danu penasaran dengan kasus ini. Diam-diam dia membandingkan sampel bayi Vania dengan sampel Prasetyo. Sampel bayi itu saya minta seorang kenalan ambil dari klinik tempat Vania memeriksakan kehamilannya. Hasilnya jelas, hitam di atas putih. Bayi laki-laki yang mereka agung-agungkan sebagai pewaris keluarga Wijaya. Bayi yang membuat saya dibuang seperti barang rusak. Bayi itu tidak memiliki setetes pun darah Prasetyo. Prasetyo membaca dokumen itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Dia menatap angka-angka itu, mencoba mencari kesalahan, mencari harapan. Tapi ilmu tidak berbohong. Probabilitas kecocokan ayah, 0%. Dia terduduk di kursinya, wajahnya pucat pasi. Selama 6 bulan, dia telah memamerkan bayi itu kepada seluruh dunia sebagai putranya. Selama 6 bulan, dia telah membuang istri dan 2 anak kandungnya demi seorang anak yang bahkan bukan darahnya. Tapi guncangan terbesar datang beberapa hari kemudian. Dan itulah kalimat yang saya sebutkan di awal cerita ini. Sore itu, saat keluarga Wijaya berkumpul di ruang keluarga, saat Bu Rati sedang menggendong bayi itu dengan penuh kebanggaan. Mbak Sari yang selama ini diam, akhirnya bicara. Dia sudah tidak tahan menyaksikan kebohongan itu. Dan dia tahu satu hal yang tidak diketahui orang lain. Karena dialah yang sering membersihkan kamar Vania dan mendengar teleponnya dengan suara bergetar di depan seluruh keluarga. Mbak Sari berkata, "Pakistan, Bu, saya minta maaf. Tapi saya tidak bisa diam lagi. Bayi itu bukan anak Pak Prasetyo. Nona Vania sudah punya kekasih sejak sebelum masuk ke rumah ini. Saya sering mendengarnya menelpon." Dia bilang, begitu bayinya diakui sebagai pewaris Wijaya, dia akan pergi membawa uang warisan bersama pria itu. Ruangan hening total. Bu Ratih terpaku. Tangannya masih menggendong bayi yang bukan cucunya. Wajah beliau berubah dari merah menjadi pucat. Prasetyo yang sudah membaca hasil DNA itu beberapa hari sebelumnya, tapi masih menyangkalnya dalam hati. Akhirnya tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Kebenaran menghantamnya dari 2 arah sekaligus. Dia terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Lalu tubuhnya limbung dan dia pingsan di lantai marmer yang dulu ia banggakan. Kebenaran yang pahit akhirnya terungkap. Setelah itu, semuanya runtuh dengan cepat, seperti istana pasir yang disapu ombak. Vania mengetahui rahasianya terbongkar, mencoba melarikan diri dengan membawa perhiasan dan uang yang sudah diberikan Bu Ratih. Tapi keluarga Wijaya melaporkannya. Ternyata perempuan itu punya riwayat menipu beberapa keluarga kaya dengan cara yang sama. Dia dan kekasihnya akhirnya berurusan dengan hukum. Bu Ratih, perempuan yang selama ini begitu bangga dengan garis keturunan laki-laki, kini menjadi bahan pembicaraan di seluruh lingkungan. Perempuan terhormat yang mengusir menantu dan cucu kandungnya sendiri, lalu memuja seorang penipu dan bayi orang lain. Gengsi yang selama ini beliau jaga mati-matian hancur dalam semalam. Beliau jatuh sakit. Dan tidak ada yang merawatnya dengan tulus. Karena satu-satunya menantu yang dulu merawatnya setiap hari sudah lama pergi. Prasetyo kehilangan segalanya. Bukan hanya
harga dirinya. Saat dia mencoba menata kembali keuangan keluarga yang porak-poranda, dia menemukan kenyataan pahit. Rumah di Pondok Indah itu, aset yang selama ini dia banggakan, sebagian besar tercatat atas nama saya. Pengacara saya, Pak Danu, membantu menghubungkannya. Menyelesaikan urusan itu dengan sangat elegan. Saya tidak mengambil apa yang bukan hak saya, tapi apa yang memang hak saya ambil kembali sepenuhnya tanpa perlu berdebat. Prasetyo menelpon saya suatu malam. Suaranya sudah tidak lagi angkuh. "Anin," katanya serak. Aku salah besar. Anak-anak, apa mereka baik-baik saja? Bisakah aku bicara dengan mereka?" Saya diam sejenak. Di luar jendela, salju pertama mulai turun di kota kecil kami. "Mereka baik-baik saja, Prasetyo," kata saya, tenang. "Mereka bahagia, mereka disayang. Kalau suatu hari mereka ingin mengenalmu, itu keputusan mereka, bukan keputusanku dan bukan keputusanmu. Tapi untuk sekarang, biarkan mereka tumbuh dalam damai." Dia menangis di ujung telepon. Menangis untuk sesuatu yang sudah terlambat. Saya tidak merasa menang. Saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa tenang. Karena keadilan datang bukan dari tangan saya. Keadilan datang dari pilihan-pilihan salah yang mereka buat sendiri. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri, satu persatu. Dengan keserakahan dan kesombongan mereka, saya hanya perlu melangkah pergi dan membiarkan waktu bekerja. Ada satu bagian dari kisah ini yang jarang saya ceritakan kepada siapapun. Bagian yang paling berat bukanlah pengkhianatan Prasetyo, bukan pula kekejaman Bu Ratih. Bagian yang paling berat adalah pertempuran di dalam kepala saya sendiri. Selama 7 tahun di rumah itu, ada satu kalimat yang terus ditanamkan kepada saya. Menantu yang baik harus sabar. Menantu yang membangkang kepada mertua adalah menantu durhaka. Perempuan yang meninggalkan suaminya akan menanggung malu seumur hidup. Setiap kali saya ingin melawan, kalimat-kalimat itu muncul dan mengunci mulut saya. Bu Ratih tahu betul cara menggunakan kata-kata itu. "Kamu mau jadi menantu durhaka," katanya. Setiap kali saya mencoba membela diri. "Perempuan baik itu mengalah. Kamu mau anak-anakmu punya ibu yang membangkang. Dan saya yang dibesarkan untuk menghormati orang tua, yang percaya bahwa kesabaran adalah kebaikan." Terperangkap dalam rantai kata-kata itu. Saya bertanya-tanya, apakah saya memang salah? Apakah membela diri berarti durhaka? Apakah melindungi anak-anak saya berarti menghancurkan keluarga? Malam-malam, saya penuh dengan pertanyaan itu. Saya menangis diam-diam di kamar mandi agar anak-anak tidak mendengar. Saya berdoa, memohon petunjuk. Saya bertanya kepada diri sendiri berulang kali, apakah aku perempuan yang buruk kalau aku pergi? Titik balik itu datang pada suatu malam, saat Sena demam tinggi. Saya menggendongnya sepanjang malam, mencoba menurunkan panasnya. Saat fajar, demamnya turun. Dan saat saya menatap wajah kecilnya yang tertidur lelah, sesuatu di dalam saya akhirnya jernih. Saya sadar, kesabaran yang sejati bukanlah membiarkan diri diinjak tanpa batas. Kesabaran sejati adalah kekuatan yang menjaga, bukan kelemahan yang membiarkan. Dan menghormati orang tua tidak pernah berarti menghancurkan diri sendiri atau membiarkan anak-anak saya tumbuh dalam luka. Durhaka yang sebenarnya bukanlah seorang menantu yang membela martabatnya. Durhaka yang sebenarnya adalah mereka yang menggunakan kata-kata suci seperti keluarga dan kesabaran sebagai rantai untuk memenjarakan orang lain demi keserakahan mereka sendiri. Saya tetap menghormati, tapi menghormati bukan berarti menghancurkan diri sendiri. Sejak malam itu, saya tidak lagi bertanya, apakah saya salah? Saya tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya melakukannya dengan tenang, tanpa rasa bersalah, tanpa ragu. Kembali ke masa saya masih di rumah Wijaya. Ada satu peristiwa lagi yang memperkuat keputusan saya. Suatu hari, saat ulang tahun Kayla yang ke-7, saya sudah menyiapkan kue kecil dan beberapa hadiah. Saya berharap keluarga bisa berkumpul, merayakan hari anak sulung saya. Tapi hari itu, seluruh perhatian tertuju pada Fania yang mengeluh mual. Bu Ratih sibuk memanggil dokter, memesan makanan khusus, mengatur seluruh rumah demi kenyamanan perempuan itu. Tidak ada yang ingat ulang tahun Kayla, bahkan Prasetyo, ayah kandungnya.
Lupa. Saat malam tiba, saya menyalakan lilin di kue kecil itu, hanya bertiga. Saya, Kayla, dan Sena. Kayla meniup lilinnya, lalu berkata dengan suara kecil, "Bunda, aku cuma minta satu. Aku ingin kita bahagia." Permintaan sederhana dari seorang anak 7 tahun itu menusuk hati saya lebih dalam daripada semua penghinaan yang pernah saya terima. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Anak-anak saya akan bahagia, apapun harganya. Dan janji itulah yang membuat saya kuat saat menandatangani surat perceraian tanpa gemetar. Karena saya tidak sedang kehilangan keluarga. Saya sedang menyelamatkan keluarga saya yang sebenarnya. Waktu terus berjalan di kota kecil kami. Musim berganti. Kayla dan Sena tumbuh sehat dan ceria. Kayla mulai mahir berbahasa asing, bahkan sering membantu saya. Sena menjadi anak yang percaya diri. Tidak lagi takut menunjukkan gambar-gambarnya kepada siapapun. Saya sendiri berkembang dalam karir. Kemampuan saya sebagai dokter anak dihargai. Rekan-rekan menghormati saya bukan karena nama suami atau keluarga besar, tapi karena kerja dan ilmu saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya dihargai sebagai diri saya sendiri, Anindya Kusuma, bukan sekedar menantu keluarga Wijaya. Ada saat-saat sulit. Tentu saja, malam-malam ketika saya kelelahan. Ketika rindu kampung halaman menyerang. Ketika keraguan datang. Tapi setiap kali saya menatap wajah kedua anak saya tahu saya telah memilih jalan yang benar. Suatu sore, seorang rekan bertanya kepada saya, "Anindya, apa kamu tidak menyesal meninggalkan segalanya? Rumah besar, kehidupan mapan." Saya tersenyum. "Yang saya tinggalkan bukan kehidupan," kata saya. "Yang saya tinggalkan adalah sangkar. Dan yang saya temukan di sini, itulah kehidupan yang sesungguhnya." Kabar dari tanah air terus datang sesekali. Keluarga Wijaya tidak pernah pulih sepenuhnya. Usaha properti mereka menurun karena Prasetyo kehilangan fokus dan kepercayaan rekan bisnis setelah skandal itu tersebar. Bu Rati semakin renta dan kesepian di rumah besar yang kini terasa seperti makam. Rumah megah yang dulu jadi kebanggaan, kini hanya berisi gema kesalahan mereka sendiri. Saya tidak merasa senang mendengar itu. Sungguh. Saya hanya merasa bahwa hidup punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segala sesuatu. Setiap awal yang penuh kebohongan, pada akhirnya akan menemui akhir yang menyakitkan. Itu bukan kutukan yang saya kirimkan. Itu hanya konsekuensi alami dari pilihan-pilihan yang mereka buat. Mereka menempatkan keserakahan, ego, dan prasangka di atas ikatan keluarga. Dan mereka kehilangan hal-hal paling berharga yang pernah mereka miliki. 2 cucu yang tulus, seorang menantu yang setia, sebuah rumah tangga, andai mereka jaga, bisa menjadi kebahagiaan yang sejati. Ketika mereka akhirnya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ada satu percakapan lagi yang perlu saya ceritakan. Karena percakapan itu menunjukkan siapa Fania sebenarnya dan mengapa saya memilih diam daripada melawannya secara terbuka. Beberapa minggu sebelum saya pergi, saat rumah sedang sepi, Fania sengaja menghampiri saya di dapur. Dia bersandar di ambang pintu. Tangannya mengelus perutnya yang mulai membesar. Senyum meremehkan di bibirnya. "Kasihan, ya," katanya dengan nada manis yang beracun. "Sudah 7 tahun, tapi cuma bisa kasih anak perempuan. Aku baru beberapa bulan. Sudah kasih mereka pewaris laki-laki. Kamu tahu artinya apa? Artinya, tempatmu sudah tidak ada di sini." Saya menghentikan cucian saya, lalu menatapnya tenang. "Kamu yakin bayi itu akan mengamankan tempatmu?" Senyumnya sedikit goyah, tapi dia menutupinya. "Tentu saja, Bu Ratih menyayangiku. Prasetyo memujaku. Aku memberi mereka apa yang tidak bisa kamu beri." Saya mengangguk pelan. "Semoga saja begitu. Tapi hati-hati, Vania. Rumah yang dibangun untuk menyingkirkan orang lain biasanya tidak berdiri lama." Dia tertawa, mengira saya hanya cemburu. "Ancaman perempuan kalah," katanya sambil berlalu. Saya tidak mengejarnya. Saya tidak membongkar apa yang sudah saya dengar dari teleponnya, karena saya tahu kebenaran tidak perlu dipaksakan. Kebenaran hanya perlu waktu. Dan saya punya kesabaran yang sudah dilatih selama 7 tahun untuk menunggu. Dia berpikir
dia sedang menghina perempuan yang kalah. Dia tidak tahu, dia sedang menghina satu-satunya orang di rumah itu yang memegang seluruh kebenaran di tangannya. Kadang, kemenangan paling elegan bukanlah membalas saat itu juga. Kemenangan paling elegan adalah tersenyum, lalu membiarkan orang yang menghinamu terjatuh oleh kesombongannya sendiri. Kimi. Bertahun-tahun kemudian, saya duduk di sebuah kafe kecil di kota kami, secangkir kopi hangat di tangan. Kayla sudah remaja, cerdas, dan mandiri. Sena tumbuh menjadi anak yang penuh warna. Gambar-gambarnya kini menghiasi bukan hanya dapur, tapi juga sebuah pameran kecil di sekolahnya. Mereka berlari menghampiri saya, meminta saya menemani mereka ke taman. Saya menatap langit yang biru dan cerah, lalu tersenyum. Perjalanan saya tidak berhenti di malam saya menandatangani surat perceraian itu. Justru di malam itulah, hidup saya yang sesungguhnya baru dimulai. Saya telah memilih jalan saya sendiri, dan itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang diberikan orang lain, bukan kebahagiaan yang bergantung pada pengakuan siapapun, melainkan kebahagiaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri, dengan martabat seorang perempuan yang terlahir kembali dari abu pengkhianatan. Cerita ini mungkin membuat sebagian dari kalian merenung cukup lama, karena dalam hidup ada kesalahan yang masih bisa diperbaiki, tapi ada juga pilihan yang salah yang membuat seseorang harus membayarnya dengan kebahagiaannya sendiri. Dan bagi saya, hal paling berharga dalam kisah ini bukanlah kebenaran yang akhirnya terungkap. Bukan pula guncangan yang harus dihadapi Prasetyo dan keluarganya. Hal paling berharga adalah keberanian seorang perempuan untuk melangkah keluar dari pernikahan yang tidak lagi memiliki rasa hormat dan ketulusan. Pergi bersama kedua anak saya, hanya 10 menit setelah memegang surat cerai. Bukanlah tindakan gegabah, itu adalah hasil dari luka yang menumpuk selama bertahun-tahun. Terkadang, diam bukan karena lemah. Diam karena seseorang tidak lagi ingin membuang waktu untuk penjelasan atau permohonan yang sia-sia. Cerita ini juga menjadi pengingat. Pengkhianatan mungkin memberikan kemenangan sesaat, tapi ia tidak pernah bisa membangun kebahagiaan yang langgeng. Ketika manusia menempatkan keserakahan, keegoisan, dan prasangka di atas ikatan keluarga, mereka bisa kehilangan hal-hal paling berharga. Dan ketika mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ada banyak perempuan di luar sana yang saat ini sedang bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan. Mereka merasa dirinya tidak cukup. Merasa nilainya ditentukan oleh apakah dia bisa melahirkan anak laki-laki. Apakah dia cukup penurut? Apakah dia cukup sabar? Kepada kalian semua, saya ingin mengatakan satu hal. Jangan pernah biarkan siapapun mendefinisikan nilai kalian. Nilai seorang perempuan tidak diukur dari rahimnya, bukan dari kemampuannya melahirkan pewaris laki-laki, dan bukan dari seberapa lama ia sanggup bertahan dalam penghinaan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Prasetyo yang terbuai oleh tekanan keluarga dan pujian palsu, hingga membuang orang yang benar-benar mencintainya demi bayangan kebanggaan. Dan ada pula para ibu mertua, seperti Bu Ratih, yang begitu terobsesi dengan garis keturunan hingga lupa bahwa yang menjaga sebuah keluarga bukanlah status atau harapan akan seorang cucu laki-laki, melainkan cinta, rasa hormat, dan tanggung jawab satu sama lain. Saya belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa ditukar dengan rumah megah atau nama besar. Dan kemandirian, kemampuan berdiri di atas kaki sendiri, adalah perlindungan terbaik yang bisa dimiliki seorang ibu untuk dirinya dan anak-anaknya. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan, dan terkadang hukuman terbesar tidak datang dari orang yang terluka, melainkan dari pilihan-pilihan salah setiap orang yang bersalah. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Bertahan dalam sesuatu yang menghancurkan kita, atau berani melangkah menuju sesuatu yang lebih baik. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Semoga setelah cerita ini, kita semua bisa lebih menghargai orang-orang yang selalu ada di sisi kita, yang mencintai kita dengan tulus, dan yang tidak pernah menuntut kita menjadi orang lain
untuk dianggap berharga. Kalau kalian merasa tersentuh dengan kisah Anindya, tulis di kolom komentar. Pernahkah kalian atau seseorang yang kalian kenal berada di posisi seperti ini? Dan menurut kalian, apakah Anindya membuat pilihan yang benar? Ceritakan kepada saya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu, 1 jam sebelum bel pembukaan bursa, saya menemukan sebuah foto yang menghancurkan 5 tahun pernikahan saya. Di foto itu, suami saya, Bramantio, tersenyum lebar. Tangannya merangkul seorang perempuan muda berbaju putih. Di pangkuan perempuan itu, ada bayi laki-laki. Dan di belakang mereka, ibu mertua saya berdiri. Wajahnya berseri seperti baru saja mendapatkan cucu pertama yang ia nanti seumur hidup. Mereka semua tersenyum. Sebuah keluarga utuh tanpa saya. Padahal malam itu, saya sedang menandatangani dokumen terakhir yang akan membawa perusahaan saya melantai di bursa esok pagi. Perusahaan yang seluruh sahamnya, sampai lembar terakhir, masih atas nama saya sendiri. Pengkhianatan ini tidak akan saya balas dengan air mata. Saya akan membalasnya dengan 1 tanda tangan yang membuat mereka kehilangan segalanya dalam 1 malam. Sebelum kita mulai, mampir dulu di kolom komentar. Tulis kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus bisa kami hadirkan untuk kalian. Nama saya Lestari, 38 tahun. Pemilik dan direktur utama sebuah grup perusahaan properti dan keuangan di kawasan Sudirman, Jakarta. Saya membangun semuanya dari nol. Dari 1 ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi gedung 17 lantai dengan nama saya di puncaknya. Sudah 5 tahun saya menjadi istri. Dan selama 5 tahun itu, saya pikir saya sudah memberikan segalanya. Ternyata, saya belum memberikan 1 hal yang paling mereka inginkan. Kehancuran saya sendiri. Malam itu langit Jakarta gerimis. Saya masih di lantai 17, di ruangan kaca yang menghadap kota. Di atas meja, map tebal berisi dokumen penawaran saham perdana sudah siap. Esok pagi, pukul 9, perusahaan saya resmi melantai. Nilainya ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. Para notaris dan tim hukum baru saja pulang. Tinggal saya sendiri, menunggu. Menikmati malam terakhir sebelum hidup saya berubah selamanya. Saya memang sedang menunggu sesuatu, tapi bukan yang saya kira. Bramantio, suami saya, sudah 3 hari ini tidak pulang. Katanya ada urusan keluarga di Bandung. Ibunya sakit, katanya. Butuh ditemani. Saya percaya, saya selalu percaya, karena saya yang menempatkan Bramantio di kursi wakil direktur. Saya yang memberinya gelar, gaji besar, dan kehormatan sebagai kepala keluarga di hadapan ibu dan adiknya. Padahal seluruh perusahaan adalah milik saya seorang. Saya melakukannya bukan karena dia hebat, saya melakukannya karena saya mencintainya. Saya ingin dia merasa dihormati. Saya ingin dia tidak pernah merasa kecil di samping istri yang lebih kaya. Untuk mengisi waktu, saya membuka ponsel. Bukan akun pribadi saya. Saya beralih ke akun cadangan. Akun yang biasa saya pakai untuk memantau pesaing dan tren pasar properti. Entah dorongan dari mana. Jari saya mengetik nama 1 orang di kolom pencarian. Wulan, adik kandung Bramantio. Hubungan saya dengan Wulan dan ibu mertua tidak pernah hangat. Sejak awal, mereka memandang saya sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang lupa kodrat. Perempuan yang terlalu sibuk dengan uang sampai lupa memberi keturunan. Padahal selama ini, uang dari keringat sayalah yang menghidupi mereka semua. Sekitar setahun lalu, Wulan tiba-tiba memblokir akun pribadi saya. Alasannya, dia butuh ruang privasi. Dia tidak ingin kakak iparnya ikut campur urusan pergaulannya. Saya tidak ambil pusing, saya biarkan saja. Tapi malam itu, dengan akun cadangan, profil Wulan yang disetel publik terbuka lebar di layar saya. Saya menggulir foto liburan, foto restoran mahal, tas-tas bermerek yang sering ia pamerkan. Semua kemewahan itu berasal dari kartu kredit tambahan yang saya berikan untuk kebutuhan ibu dan adik mertua saya. Saya tidak pernah mempersoalkan uang itu. Saya anggap mereka keluarga saya juga. Lalu, jari saya berhenti. Pada unggahan terbaru Wulan,
3 jam yang lalu, dunia di sekeliling saya seolah berhenti berputar. Itu foto sebuah ruangan rumah sakit bersalin yang mewah. Dihias balon biru muda dan putih. Di tengah foto, perempuan muda berbaju putih duduk di ranjang, menggendong bayi. Di kirinya, ibu mertua saya. Wajah perempuan tua yang selalu dingin pada saya itu memancarkan kebahagiaan luar biasa. Tangannya membelai pundak perempuan muda itu, lembut. Seperti seorang ibu pada putrinya sendiri. Di kanannya, Wulan tersenyum riang. Jarinya membentuk simbol hati. Tapi bukan mereka yang membuat jantung saya seolah berhenti. Pandangan saya terkunci pada laki-laki yang berdiri di belakang ranjang itu. Bramantyo, suami saya, menunduk menatap bayi di gendongan perempuan itu. Dengan senyum paling tulus dan paling penuh cinta yang belum pernah ia berikan kepada saya selama 5 tahun. Keterangan fotonya singkat. Selamat datang ke dunia, anak ayah. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya tidak menangis. Aneh sekali. Saya menunggu air mata itu datang, tapi tidak ada. Yang ada hanya rasa dingin yang merayap dari ujung jari sampai ke dada. Saya menggulir ke bawah, mencari, dan setiap foto yang muncul menambah satu lagi paku di peti mati pernikahan saya. Ada foto akad nikah. Bramantyo mengenakan baju koko putih, duduk bersila, menjabat tangan seorang penghulu. Di sampingnya perempuan muda itu, mengenakan kebaya sederhana. Tanggalnya 8 bulan lalu. 8 bulan lalu. Saat itu, Bramantyo bilang dia sedang dinas ke Surabaya selama seminggu. Saya bahkan mengantarnya ke bandara. Di foto akad itu, ibu mertua saya duduk di barisan depan. Matanya berlinang bahagia. Hampir seluruh keluarga besar Bramantyo hadir. Mereka semua tahu. Mereka semua datang, makan, tertawa, dan merayakan pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Sementara di saat yang sama, saya sedang memimpin rapat sampai larut malam, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menutupi kebutuhan keluarga ini. Potongan-potongan ingatan mulai berkelebat, merangkai gambaran utuh yang selama ini gagal saya lihat. 2 tahun lalu, ibu mertua datang ke kantor saya sambil menangis. Katanya, kerabat jauhnya terlilit utang dan nyawanya terancam. Ia butuh pinjaman 700 juta rupiah secepatnya. Karena rasa hormat saya pada keluarga suami, saya transfer uang itu dari rekening pribadi saya tanpa banyak bertanya. Sekarang saya tahu kemana perginya uang itu. Untuk membiayai pernikahan rahasia suami saya. Untuk mahar perempuan barunya. Setahun lalu, Wulan merengek minta dibelikan mobil. Katanya susah cari transportasi ke tempat kerja. Bramantyo membujuk saya. Katanya itu tanggung jawabnya sebagai kakak, tapi tabungannya sedang diinvestasikan. Jadi dia minta saya pakai fasilitas kredit perusahaan. Saya setuju. Saya beli mobil mewah. Cicilannya ditarik dari rekening operasional bisnis saya setiap bulan. Dan malam ini, di salah satu foto teman perempuan muda itu, mobil yang sama persis terparkir di garasi sebuah rumah asri. Keterangannya, hadiah dari suami tercinta buat antar jemput anak kami nanti. Kepala saya terasa mau pecah, bukan karena sedih, tapi karena malu pada diri saya sendiri. Saya membiarkan diri saya ditipu mentah-mentah, dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi sebuah keluarga bahagia yang merampas posisi saya. Ibu mertua yang selalu dingin pada saya, ternyata begitu hangat pada perempuan itu. Wulan, yang memblokir saya dengan alasan privasi, ternyata sedang menutupi jejak pengkhianatan kakaknya. Dan Bramantyo, laki-laki yang pandai merangkai kata manis itu, ternyata membagi tubuh dan waktunya untuk 2 keluarga. Menggunakan uang saya untuk menghidupi perempuannya yang lain. Saya meletakkan ponsel di dada, memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu saya merasakan detak jantung saya kembali tenang. Tenang dan kuat. Air mata yang saya tunggu tadi sudah benar-benar kering sebelum sempat jatuh. Rasa cinta, hormat, dan kasih sayang yang selama 5 tahun saya rawat dengan susah payah untuk Bramantyo dan keluarganya telah terbakar habis, berubah menjadi abu. Banyak perempuan dalam posisi saya mungkin akan langsung menelpon, menangis,
menuntut penjelasan, melabrak perempuan itu di rumah sakit malam itu juga. Tapi saya bukan perempuan seperti itu. Menangis dan berteriak hanya akan menjatuhkan harga diri saya di hadapan mereka, membuat mereka merasa saya adalah pihak yang hancur dan kalah. Saya tidak akan memberikan kepuasan itu kepada mereka. Jika mereka bisa bermain kotor dan berpura-pura selama 2 tahun dengan begitu rapi, maka saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain yang sesungguhnya. Saya akan mencabut satu persatu semua fasilitas yang selama ini mereka nikmati dari keringat saya, tanpa mereka sadari. Sampai mereka tersadar, saat pijakan di bawah kaki mereka sudah runtuh sepenuhnya. Dan ada satu hal yang mereka lupakan. Besok pagi, perusahaan saya melantai. Seluruh saham, seluruh aset, seluruh nama masih milik saya seorang. Bramantyo hanya wakil direktur. Sebuah jabatan tanpa satu lembar saham pun. Sebuah gelar kosong yang saya berikan karena cinta. Cinta yang malam ini resmi mati. Saya meraih ponsel. Tapi saya tidak menelpon Bramantyo. Saya menelpon Pak Darto, pengacara dan penasihat hukum perusahaan saya selama 10 tahun. Laki-laki parubaya yang tajam, yang tidak pernah kalah dalam sengketa bisnis apapun. Hanya 2 kali nada dering, suaranya terdengar, berat dan tenang. Selamat malam, Bu Lestari. Tumben menelpon larut begini. Bukankah besok hari besar kita? Tanya Pak Darto. Selamat malam, Pak Darto, jawab saya. Datar dan tegas. Maaf mengganggu malam-malam. Tapi saya butuh Bapak menyiapkan beberapa hal sebelum bel pembukaan bursa besok pagi. Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Saya menatap lampu-lampu kota di balik kaca. Saya butuh Bapak membatalkan semua kuasa direksi atas nama Bramantyo per malam ini juga. Dan saya butuh akses penuh ke seluruh rekening perusahaan dan kartu kredit tambahan yang pernah saya keluarkan. Hening sejenak di seberang sana. Boleh saya tahu alasannya? Bu, ini langkah besar. Suami saya, kata saya pelan, ternyata punya keluarga lain dan dia membiayainya dengan uang saya. Pak Darto terdiam lama. Lalu suaranya kembali. Kali ini lebih dingin dan tegas. Saya mengerti, Bu. Malam ini juga saya kerjakan. Pagi-pagi dokumennya siap. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya malam itu, saya tersenyum. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Pukul 9, di lantai dasar Bursa Efek. Bel pembukaan berdentang. Perusahaan saya resmi melantai. Harga sahamnya melonjak di menit pertama. Saya berdiri di antara para investor dan wartawan, mengenakan blazer abu-abu, tersenyum di depan kamera. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu, semalam dunia saya runtuh, dan saya membangunnya kembali dalam diam. Bramantyo tidak hadir. Tentu saja, dia masih di Bandung, katanya, menemani ibunya yang sakit. Padahal, saya tahu, dia sedang menimang bayi dari perempuan lain. Saya tidak menghubunginya. Saya membiarkannya menikmati kebahagiaan palsunya beberapa hari lagi. Karena setiap hari yang ia habiskan di sana adalah satu hari lagi di mana saya menarik pelan-pelan tanah di bawah kakinya. Insiden pertama saya mulai hari itu juga. Sepulang dari bursa, saya memanggil Pak Darto ke kantor. Di atas meja sudah tersusun rapi surat pencabutan kuasa direksi atas nama Bramantyo. Saya menandatanganinya tanpa ragu. Sejak detik itu, suami saya bukan lagi wakil direktur, hanya seorang karyawan biasa di atas kertas, tanpa kewenangan apapun. Satu hal lagi, Pakistan, kata saya. Tolong siapkan audit menyeluruh atas semua aliran dana keluar dari rekening pribadi dan operasional saya selama 3 tahun terakhir. Saya ingin tahu persis berapa banyak yang sudah mengalir ke keluarga itu. Pak Darto mengangguk. Akan saya kerjakan dengan tim forensik keuangan. Bu, malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Insiden kedua datang 3 hari kemudian. Kartu kredit tambahan. Ada 3.
1 untuk ibu mertua, 1 untuk Wulan. Satu lagi yang baru saya ketahui. Ternyata sering dipakai di sebuah apotik dan toko perlengkapan bayi di kawasan yang sama dengan rumah sakit di foto itu. Saya menelpon bank. Dengan suara tenang, saya meminta ketiga kartu itu diblokir permanen. Efektif tengah malam. Saya membayangkan wajah mereka saat kartu itu ditolak di kasir. Tapi saya tidak menelpon untuk menjelaskan. Saya ingin mereka panik sendiri. Saya ingin mereka saling bertanya, ada apa? Benar saja. Keesokan paginya, ibu mertua menelepon. Suaranya tinggi dan kesal. Lestari, kartu ibu kenapa diblokir? Tadi ibu mau bayar belanjaan, malah ditolak. Malu ibu di depan orang banyak. Saya menjawab dengan nada paling sopan. Oh, maaf. Bu, mungkin ada masalah teknis dari pihak bank. Nanti saya cek, ya. Ya, cepat dicek. Ibu butuh kartu itu, katanya. Lalu menutup telepon. Saya menatap layar ponsel yang menggelap. Tidak ada masalah teknis. Bu, batin saya. Hanya ada akhir dari kemurahan hati saya. Insiden ketiga, saya arahkan ke mobil. Mobil mewah yang dibelikan untuk Wulan. Yang ternyata diparkir di garasi rumah perempuan itu. Cicilannya masih ditarik dari rekening perusahaan saya setiap bulan. Atas nama perusahaan saya memanggil bagian keuangan. Saya minta pembayaran cicilan dihentikan. Dan saya perintahkan tim legal mengirim surat penarikan unit. Karena kendaraan itu adalah aset perusahaan yang dipakai di luar peruntukan. Seminggu kemudian, mobil itu ditarik oleh petugas leasing dari depan rumah perempuan muda itu. Saya dapat laporannya lengkap dengan foto. Bramantio di foto itu berdiri di teras dengan wajah panik, sementara mobilnya diderek pergi. Saya menyimpan foto itu, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai bukti. Insiden keempat lebih halus, tapi lebih dalam. Rumah yang ditinggali perempuan muda itu, rumah asri yang sering ia pamerkan. Saya minta Pak Darto menelusuri statusnya. Hasilnya membuat saya hampir tertawa. Rumah itu bukan milik Bramantio. Rumah itu disewa. Dan uang sewanya 2 tahun terakhir dibayar otomatis dari salah satu rekening anak perusahaan saya lewat sebuah pos pengeluaran yang ditandai sebagai biaya operasional kantor cabang. Kantor cabang yang tidak pernah ada. Bramantio memasukkan pos pengeluaran di perusahaan saya untuk membayar sarang cintanya. Itu bukan lagi sekedar pengkhianatan rumah tangga. Itu penggelapan. Saya minta pos itu dibekukan. Lalu saya minta tim forensik mendokumentasikan setiap rupiah yang mengalir lewat sana. Lengkap dengan tanda tangan persetujuan Bramantio di setiap lembarnya. Bukti itu, suatu hari nanti, akan saya gunakan. Tapi belum sekarang. Insiden kelima datang dari arah yang tidak saya duga. Dari Wulan sendiri. Suatu sore, Wulan menelepon saya. Suaranya manis. Dibuat-buat. Mbak Lestari, apa kabar? Maaf ya, Wulan jarang menghubungi. Sibuk banget akhir-akhir ini. Saya tahu dia mau apa. Kartunya diblokir. Dia butuh uang. Halo, Wulan. Tidak apa-apa. Ada yang bisa Mbak bantu? Itu. Mbak, Wulan lagi ada keperluan mendadak. Boleh pinjem dulu? Nanti Wulan ganti. Dulu. Saya akan langsung transfer tanpa bertanya. Tapi hari itu, saya hanya tersenyum di balik telepon. Wah, Wulan. Maaf ya. Mbak juga lagi banyak pengeluaran untuk perusahaan yang baru melantai. Kondisi keuangan Mbak sedang ketat sekali. Mungkin coba minta tolong ke Mas Bram, ya. Kan dia kakakmu. Hening sejenak di seberang. Saya tahu. Di kepala Wulan sedang berputar kebingungan. Kakaknya tidak punya uang. Selama ini yang punya uang adalah saya. Dan sumber uang itu baru saja mengering. Oh, iya. Mbak, nanti Wulan tanya Mas Bram, katanya. Lalu buru-buru menutup telepon. Saya meletakkan ponsel dan menyeruput teh saya pelan. Satu persatu, tiang penyangga keluarga parasit itu saya cabut. Dan mereka masih belum sadar siapa yang mencabutnya. Insiden keenam, saya tujukan ke jantung kesombongan mereka. Selama ini, ibu mertua tinggal di sebuah rumah di Bekasi yang saya belikan tunai 3 tahun lalu. Sertifikatnya
atas saran Pak Darto saat itu. Tetap saya pegang atas nama saya. Saya tidak pernah memikirkannya lagi. Sampai malam itu, saya membuka brankas. Sertifikat itu masih di sana, atas nama Lestari. Bukan atas nama ibu mertua. Bukan atas nama Bramantio. Rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka. Yang mereka pakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Secara hukum adalah milik saya sepenuhnya. Saya belum berbuat apa-apa dengan sertifikat itu. Saya hanya meletakkannya kembali ke brankas. Tapi sekarang saya tahu, kartu truf terbesar ada di tangan saya. Insiden ketujuh adalah saat saya mulai memasang perangkap. Saya tahu, cepat atau lambat, Bramantio akan pulang. Begitu uangnya habis, begitu fasilitasnya dicabut, dia pasti akan kembali ke sumur yang selama ini ia timba. Kembali kepada saya. Maka, saya memutuskan untuk berpura-pura. Saya menelpon Bramantio untuk pertama kalinya sejak malam itu. Dengan suara yang sengaja saya buat lemah dan letih. Mas, kamu di mana? Aku kangen. Perusahaan baru melantai. Banyak tekanan. Aku capek sekali sendirian. Kapan kamu pulang? Di seberang. Suaranya terdengar kaget, lalu cepat berubah manis. Aduh. Sayang, maaf ya. Ibu masih butuh ditemani. Tapi sebentar lagi Mas pulang. Kok? Kamu yang sabar, ya. Jangan kerja terlalu keras. Iya. Mas, aku tunggu. Oh iya. Soal kartu kredit ibu sama Wulan yang katanya bermasalah. Nanti aku urus. Ya. Aku nggak mau keluargamu kesusahan gara-gara aku sibuk. Saya bisa mendengar kelegaan dalam suaranya. Dia pikir saya masih perempuan bodoh yang sama. Perempuan yang akan terus membayar. Terus memaafkan, terus mencintai tanpa syarat. Kamu memang istri terbaik, sayang, katanya. Mas beruntung punya kamu. Saya menutup telepon dan menatap diri saya di cermin. Istri terbaik. Ya, sebentar lagi kamu akan tahu seberapa baik aku bisa membalas. Insiden ke-8 adalah saat semua benang mulai saya tarik menjadi satu. Audit forensik Pak Darto selesai. Hasilnya tersusun dalam map biru tebal di meja saya. Angka totalnya membuat saya terdiam sejenak. Dalam 3 tahun, lebih dari 4 miliar rupiah mengalir dari saya ke keluarga itu. Pinjaman yang tidak pernah dikembalikan, cicilan mobil, sewa rumah lewat pos palsu, belanja kartu kredit, mahar pernikahan rahasia, biaya bersalin di rumah sakit mewah, 4 miliar rupiah dari keringat saya untuk membangun kebahagiaan orang yang mengkhianati saya. Tapi saya tidak marah lagi, marah itu sudah lewat. Yang tersisa hanya satu tekad dingin. Setiap rupiah itu akan saya tagih kembali, bukan dengan uang, dengan kehancuran yang setimpal. Pak Darto menatap saya. Bu, dengan bukti penggelapan pos operasional ini, kita bisa membawa Pak Bramantio ke ranah pidana. Penggelapan dana perusahaan. Ancamannya serius. Saya menggeleng pelan. Belum. Pakistan. Pidana itu kartu terakhir. Sebelum itu, saya ingin mereka merasakan dulu satu persatu. Kehilangan semua yang mereka kira milik mereka. Saya ingin mereka tahu rasanya berdiri di atas tanah yang ternyata bukan milik mereka. Insiden ke-9 adalah undangan. Bramantio akhirnya pulang, tepat seperti yang saya duga. Begitu uangnya habis, begitu mobil ditarik dan kartu diblokir, dia kembali ke rumah kami dengan wajah letih dan senyum yang dibuat-buat. Dia memeluk saya, mencium kening saya, berkata betapa ia merindukan saya. Saya membalas pelukannya. Dan dalam hati saya berkata, peluk aku sepuasmu sekarang. Ini pelukan terakhir malam itu. Saya berkata padanya dengan lembut, Mas, perusahaan kita baru melantai. Aku ingin merayakannya. Aku ingin mengundang seluruh keluargamu. Ibu, Wulan, semua kerabat. Aku ingin mereka tahu betapa aku menghargai keluarga ini. Wajah Bramantio berseri. Sayang, itu ide yang luar biasa. Ibu pasti senang sekali. Akhirnya kamu mau lebih dekat dengan keluarga. Iya, Mas, kata saya. Tersenyum. Aku ingin semua orang hadir.
Tidak boleh ada yang absen. Aku sudah pesan 1 ballroom hotel. Minggu depan, saya memang ingin semua orang hadir. Termasuk 1 tamu yang Bramantio tidak tahu, sudah saya undang sendiri. Insiden ke-10 adalah hari-hari sebelum acara itu. Hari-hari paling sulit yang pernah saya jalani. Karena saya harus berpura-pura mencintai laki-laki yang sudah saya benci. Bramantio tinggal kembali di rumah kami. Setiap pagi, saya menyiapkan kopinya. Setiap malam, saya mendengarkan ceritanya tentang ibunya yang katanya sakit di Bandung. Saya tersenyum. Saya mengangguk. Saya berpura-pura percaya pada setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Itu adalah peran tersulit yang pernah saya mainkan. Tapi saya tahu, di balik setiap senyum palsu saya, ada sebuah perangkap yang sedang saya rapatkan. Setiap hari yang ia habiskan dengan tenang di rumah saya adalah 1 hari lagi bagi Pak Darto untuk menyempurnakan bukti. Suatu malam, Bramantio memeluk saya dari belakang saat saya berdiri di dapur. "Sayang," katanya, "terima kasih ya, sudah jadi istri yang begitu pengertian. Mas, janji, setelah perusahaan stabil, kita akan punya lebih banyak waktu berdua." Saya menutup mata, menahan rasa jijik. Lalu, saya menjawab dengan suara paling lembut yang bisa saya buat. "Iya, Mas, aku juga tidak sabar menunggu hari itu. Hari itu memang akan datang," batin saya. "Tapi bukan hari yang kamu bayangkan." Diam-diam, saya menghubungi Bella, perempuan muda itu. Saya tidak mengirim ancaman. Saya tidak mengirim kebencian. Saya hanya mengirim pesan, tenang. Memperkenalkan diri sebagai istri sah Bramantio dan mengundangnya ke sebuah acara keluarga. Saya berkata, ada hal penting yang harus ia ketahui tentang laki-laki yang menjadi ayah anaknya. Bella tidak langsung percaya, tapi rasa penasaran dan mungkin firasat seorang perempuan akhirnya membuatnya setuju datang. Semua perangkap sudah terpasang, tinggal menunggu malam itu tiba. Minggu berikutnya, ballroom hotel bintang 5 di kawasan Sudirman dipenuhi tawa dan dentingan gelas. Saya menyewa ruangan termewah, lampu kristal bergantung di langit-langit. Meja-meja bundar berbalut kain putih. Di panggung kecil, layar lebar berdiri. Untuk apa yang mereka kira sebuah video perusahaan. Seluruh keluarga Bramantio hadir. Ibu mertua datang dengan kebaya terbaiknya. Dagunya terangkat tinggi. Wulan dengan gaun baru. Entah dibeli dengan uang siapa. Para paman, bibi, sepupu. Hampir 50 orang. Mereka semua tersenyum pada saya. Sopan, manis, penuh basa-basi. Perempuan karir yang akhirnya tahu diri. Mungkin begitu pikir mereka. Perempuan yang akhirnya merayakan keberhasilan untuk keluarga suaminya. Bramantio berdiri di samping saya. Tangannya melingkar di pinggang saya. Bangga. Seolah seluruh kemegahan malam itu adalah hasil kerjanya. Saya membiarkan mereka makan, tertawa, bersulang. Saya ingin mereka kenyang dengan kebahagiaan palsu itu. Sebelum saya cabut taplaknya dari bawah piring mereka. Lalu, di tengah acara, saya naik ke panggung, mikrofon di tangan, lampu meredup, semua mata tertuju pada saya. "Terima kasih, keluarga besar, sudah hadir malam ini," kata saya. Suara saya tenang dan jernih. 5 tahun saya menjadi bagian dari keluarga ini. Dan malam ini, saya ingin memberi sebuah persembahan khusus. Sebuah video tentang keluarga kita. Tepuk tangan riuh. Ibu mertua tersenyum bangga. Bramantio mengangguk-angguk di mejanya. Saya memberi isyarat. Lampu padam total, layar menyala. Foto pertama muncul. Foto akad nikah Bramantio dengan perempuan muda itu. 8 bulan lalu. Ruangan langsung hening. Senyum-senyum membeku. Foto kedua. Bramantio menggendong bayi laki-laki. Dikelilingi ibu mertua dan Wulan yang berseri-seri. Di rumah sakit bersalin. Saya mendengar gelas terjatuh di salah satu meja. Pecah. Foto ketiga. Mobil mewah yang ditarik leasing dari depan rumah perempuan itu. Bramantio berdiri panik di teras. Mungkin sebagian dari kalian sudah kenal, kata saya. Suara saya tetap datar. Perempuan dan bayi di foto ini, tentu saja kalian kenal. Sebagian besar dari kalian hadir di pernikahannya. Pernikahan kedua suami saya yang dirayakan
dengan uang saya. Bramantio berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Lestari. Ini tidak seperti yang kamu kira. Duduk. Mas, kata saya, tanpa menaikkan suara. Videonya belum selesai. Layar berganti, bukan foto lagi, tapi deretan angka. Mutasi rekening. Tanda tangan persetujuan. Pos pengeluaran palsu. Selama 3 tahun, kata saya. 4 miliar rupiah mengalir dari rekening saya ke keluarga ini. Pinjaman 700 juta untuk kerabat yang sekarat. Bu, yang ternyata jadi mahar pernikahan rahasia anak ibu. Mobil untuk Wulan yang diparkir di garasi istri kedua suami saya. Dan ini, layar menyorot 1 baris. Pos operasional kantor cabang yang tidak ada. Sewa rumah untuk perempuan itu dibayar dengan dana perusahaan saya lewat pos palsu yang ditandatangani oleh Bramantio sendiri. Itu namanya bukan perselingkuhan, Mas. Itu namanya penggelapan. Ibu mertua bangkit. Wajahnya merah padam. Beraninya kamu mempermalukan keluarga kami di depan umum. Dasar perempuan tidak tahu diri. Saya menatapnya. Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak menunduk. Mempermalukan. Bu, saya hanya menunjukkan kebenaran. Yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi anak ibu yang menikah diam-diam sambil tetap mengambil uang dari istri pertamanya. Dan ibu yang tahu semuanya, yang ikut tersenyum di foto itu, sambil terus menerima kartu kredit dari saya. Wulan menangis. Mbak, tolong. Jangan begini, Wulan, kata saya pelan. Kamu memblokir saya supaya saya tidak melihat kebenaran. Kamu pikir saya tidak akan pernah tahu. Tapi kebenaran selalu punya jalan. Lalu saya berbalik ke seluruh ruangan, kepada 50 pasang mata yang menatap saya dengan ngeri. Saya punya satu pengumuman lagi. Rumah di Bekasi, yang selama ini ditinggali ibu mertua, yang sering dipakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Sertifikatnya atas nama saya, bukan atas nama ibu. Mulai besok, rumah itu akan saya jual. Ibu mertua terhuyung. Dipapah salah satu kerabat. Dan jabatan wakil direktur yang selama ini dibanggakan Bramantio. Lanjut saya. Sudah saya cabut 3 minggu lalu. Suami saya bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Tidak pernah memiliki 1 lembar saham pun. Semuanya dari awal sampai akhir adalah milik saya. Saya berjalan turun dari panggung, mendekati Bramantio yang berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. Aku menempatkanmu di kursi itu karena aku mencintaimu, kata saya. Pelan. Hanya untuk dia. Aku ingin kamu merasa terhormat. Aku ingin kamu tidak pernah merasa kecil. Dan kamu membalasnya dengan membangun keluarga lain di belakangku, menggunakan uangku. Bramantio jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Lestari, maafkan aku. Aku hilaf. Aku bisa jelaskan semua. Tolong, jangan hancurkan aku. Kita bisa perbaiki ini. Saya menatap laki-laki yang dulu saya cintai itu, dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak sedih, hanya kosong. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Mas, kata saya, yang ada hanya yang perlu diakhiri. Saya memberi isyarat ke arah pintu. 2 orang yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan melangkah maju. Pak Darto, dengan map tebal di tangannya. Dan di sampingnya, seorang perempuan yang membuat seluruh keluarga itu tersentak. Perempuan muda dari foto, istri kedua Bramantio. Saya yang mengundangnya. Diam-diam, dia melangkah masuk, menggendong bayinya. Wajahnya bingung dan ketakutan. Matanya bertemu mata Bramantio. Lalu beralih ke ibu mertua. Lalu ke seluruh keluarga yang selama ini menyambutnya sebagai menantu. Bella, kata saya kepadanya, lembut, tanpa kebencian. Kamu juga korban di sini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu pakai, semuanya dibayar dengan uang istri pertama suamimu, aku. Perempuan itu menatap Bramantio dengan air mata mengalir. Bram, apa yang dia bilang itu benar. Bramantio tidak bisa menjawab. Wajahnya tertunduk. Kalian berdua, kata saya kepada Bramantio dan Bella, selesaikan urusan kalian sendiri. Aku sudah selesai.
Surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian dana perusahaan akan dikirim ke alamat kalian minggu depan. Saya berbalik dan berjalan keluar dari ballroom itu. Punggung saya tegak, langkah saya mantap. Di belakang saya, ruangan yang tadi penuh tawa, kini penuh isak tangis dan teriakan. Saya tidak menoleh, tidak sekalipun. Di luar, malam Jakarta dingin dan jernih. Gerimis sudah berhenti. Saya menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, dada saya terasa ringan. Hari-hari berikutnya berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Dingin, tertib, tanpa drama. Surat gugatan cerai dikirim ke Bramantyo. Bersamaan dengan itu, tim hukum Pak Darto melayangkan tuntutan perdata untuk pengembalian dana perusahaan yang digelapkan. 4 miliar rupiah, lengkap dengan bukti tanda tangan Bramantyo di setiap pos palsu. Bramantyo tidak punya apa-apa untuk membela diri. Bukti itu terlalu rapi, terlalu lengkap. Setiap rupiah tercatat, setiap tanda tangan miliknya. Pengacara yang ia sewa dengan sisa uang entah dari mana hanya bisa menawarkan jalan damai, mengembalikan sebagian, mencicil sisanya. Pak Darto, atas persetujuan saya, menerima dengan satu syarat. Bramantyo harus mengembalikan setiap aset yang dibeli dengan uang saya dan menyerahkan seluruh penghasilannya di masa depan sampai utang itu lunas. Bramantyo menandatanganinya. Dia tidak punya pilihan lain. Rumah di Bekasi saya jual, persis seperti yang saya umumkan. Ibu mertua, yang selama ini menyombongkan rumah itu di depan tetangga, harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Tetangga-tetangga yang dulu ia pamerkan, kini berbisik di belakangnya. Saya dengar, ibu mertua sempat datang ke kantor saya beberapa kali, menangis, memohon, mengetuk pintu ruangan saya, memanggil-manggil nama saya, berkata bahwa ia menyesal, bahwa ia khilaf, bahwa ia menyayangi saya seperti anak sendiri. Saya tidak pernah membuka pintu itu untuknya. Sekretaris saya yang menyampaikan jawaban saya. Bu Lestari sedang sibuk. Beliau menyarankan ibu meminta bantuan kepada cucu kandung ibu yang baru lahir. Wulan kehilangan mobilnya, kartu kreditnya, dan gaya hidup yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Akun yang dulu penuh foto liburan dan tas mewah, kini sepi. Foto-foto lama ia hapus satu persatu. Teman-teman yang dulu mengelilinginya saat ia royal, kini menjauh. Suatu hari, Wulan mengirim pesan panjang kepada saya. Permintaan maaf. Diselingi rengekan. Diselingi tuduhan bahwa saya terlalu kejam. Saya membacanya sekali, lalu menghapusnya. Saya tidak membalas. Sebagian orang hanya menyesal saat mereka kehilangan sumber yang mereka peras. Bukan karena mereka memahami kesalahannya. Bella, perempuan muda itu, ternyata juga korban. Setelah tahu kebenaran, ia membawa bayinya pergi dari rumah sewaan yang sudah tidak lagi dibayar. Saya dengar ia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, membesarkan anaknya sendirian, bekerja sebagai penjahit. Bramantyo, yang dulu berjanji memberinya keluarga utuh, tidak pernah menyusulnya. Karena Bramantyo sendiri kini tidak punya apa-apa. Kadang saya memikirkan bayi laki-laki itu. Bayi yang tidak bersalah, yang lahir di tengah dusta orang dewasa. Saya tidak membenci anak itu. Saya hanya berharap suatu hari nanti ia tumbuh menjadi laki-laki yang jauh lebih baik dari ayahnya. Bramantyo sendiri jatuh paling dalam. Tanpa jabatan, tanpa uang, tanpa nama. Utang 4 miliar menggantung di pundaknya seumur hidup. Perusahaan-perusahaan lain menolak mempekerjakannya karena kabar penggelapan itu menyebar di kalangan bisnis. Nama yang dulu ia banggakan kini menjadi beban. Beberapa bulan kemudian, dia datang ke kantor saya, kurus, lusuh. Matanya cekung. Dia memohon untuk bertemu. Kali ini, saya mengizinkannya masuk. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri akhir dari laki-laki yang pernah saya cintai. Dia duduk di kursi di depan meja saya. Tangannya gemetar. Lestari, katanya. Suaranya serak. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jadi suami yang baik. Kita mulai dari awal. Saya menatapnya lama.
Laki-laki yang dulu membuat jantung saya berdebar, yang dulu saya beri segalanya, yang dulu saya percaya melebihi diri saya sendiri, dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak cinta, tidak benci, tidak bahkan rasa kasihan. Mas, kata saya pelan, kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan perselingkuhanmu, bukan bayi itu, bukan 4 miliar yang kamu curi. Yang paling menyakitkan adalah selama 5 tahun, aku mencintai seseorang yang ternyata tidak pernah ada. Aku mencintai Topeng, dan Topeng tidak bisa diberi kesempatan kedua. Bramantio menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Pulanglah, Mas, kata saya. Lunasi utangmu. Jadilah ayah yang baik untuk anakmu. Kalau kamu masih punya sisa kehormatan. Itu satu-satunya kesempatan kedua yang tersisa untukmu. Bukan denganku. Dia bangkit. Berjalan ke pintu dengan langkah berat. Di ambang pintu, dia berhenti sejenak. Seolah ingin berkata sesuatu. Tapi tidak ada yang keluar. Lalu dia pergi. Dan itu terakhir kalinya saya melihatnya. Perusahaan saya setelah melantai, tumbuh lebih pesat dari yang pernah saya bayangkan. Tanpa beban keluarga parasit yang menggerogoti, tanpa pos-pos pengeluaran palsu. Keuangan perusahaan menjadi bersih dan sehat. Nilai saham terus naik. Saya membuka cabang baru. Saya mempekerjakan lebih banyak orang. Saya tidak buru-buru mencari pengganti Bramantio dalam hidup saya. Saya belajar untuk pertama kalinya bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada kehadiran seorang laki-laki di samping saya. Saya mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu saya lupakan. Secangkir kopi di pagi hari, di teras rumah saya yang tenang. Suara hujan tanpa kekhawatiran. Makan malam sederhana. Ikan goreng dengan sayur asem dan sambal terasi yang terasa jauh lebih lezat daripada semua hidangan mewah di masa lalu. Saya tidak lagi menjadi mesin pencetak uang untuk orang lain. Saya menjadi pemilik hidup saya sendiri. Setahun setelah malam di ballroom itu, saya berdiri lagi di lantai 17. Di ruangan kaca yang sama, menatap kota Jakarta yang berkelip di bawah saya. Dulu, di ruangan ini, dunia saya runtuh dalam satu malam. Dan di ruangan yang sama, saya membangunnya kembali. Lebih kuat, lebih tegak, lebih utuh dari sebelumnya. Tapi sebelum saya menutup cerita ini, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan tentang apa yang terjadi setelahnya, yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Beberapa minggu setelah malam di ballroom, kabar tentang keluarga Bramantio menyebar ke seluruh kerabat. Keluarga besar yang dulu kompak menyembunyikan pernikahan rahasia itu, kini saling menyalahkan. Para paman dan bibi yang dulu hadir di akad nikah rahasia, kini berbalik menyalahkan ibu mertua. Mereka berkata, seharusnya ibu mertua mencegah, bukan malah mendukung. Seharusnya keluarga yang baik tidak menutupi pengkhianatan. Ibu mertua yang dulu menjadi pusat keluarga, kini diasingkan oleh keluarganya sendiri. Saya tidak merencanakan itu, tapi begitulah cara karma bekerja. Mereka yang membangun rumah di atas dusta akan melihat rumah itu runtuh, menimpa diri mereka sendiri. Suatu hari, salah satu bibi Bramantio, perempuan parubaya yang dulu paling sopan kepada saya, datang ke kantor. Bukan untuk meminta uang, tapi untuk meminta maaf. Nak Lestari, katanya. Matanya berkaca-kaca. Bibi minta maaf. Bibi tahu soal pernikahan itu, tapi Bibi diam. Bibi pikir itu bukan urusan Bibi. Bibi malu sekali sekarang. Nak Lestari orang baik, dan kami semua mengkhianati kebaikan itu. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari keluarga itu yang datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengakui kesalahan. Terima kasih, Bu, kata saya pelan. Maaf, Ibu, saya terima. Tapi maaf, saya tidak akan mengubah apapun. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya. Bibi itu mengangguk, lalu pergi dengan punggung yang lebih tertunduk daripada saat ia datang. Saya juga sempat memikirkan satu hal yang dulu menghantui saya. Selama 5 tahun, saya selalu disalahkan karena belum memberi keturunan. Saya dianggap perempuan karir yang lupa kodrat. Padahal ada rahasia yang saya simpan rapat. Tubuh saya bermasalah.
Dokter pernah berkata, peluang saya untuk hamil sangat kecil dulu. Hal itu membuat saya merasa bersalah, merasa kurang sebagai perempuan, merasa pantas diperlakukan sebelah mata. Tapi setelah semua yang terjadi, saya menyadari sesuatu. Nilai saya sebagai manusia tidak pernah ditentukan oleh kemampuan saya melahirkan atau oleh kehadiran seorang suami di samping saya. Nilai saya ditentukan oleh diri saya sendiri, oleh apa yang saya bangun, oleh bagaimana saya berdiri kembali setelah dijatuhkan. Saya berhenti merasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa cukup, utuh, lengkap, dengan atau tanpa siapapun. Beberapa bulan kemudian, saya mendirikan sebuah yayasan. Yayasan untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan dan penipuan dalam rumah tangga. Perempuan-perempuan yang, seperti saya dulu, dijadikan mesin, diperas, lalu dibuang. Setiap kali saya mendengar cerita mereka, saya melihat diri saya yang dulu. Perempuan yang terlalu baik, terlalu percaya, terlalu takut kehilangan, sampai lupa melindungi dirinya sendiri. Saya berkata kepada mereka, hal yang dulu saya harap ada orang yang mengatakannya kepada saya, bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan diri diinjak, bahwa mencintai seseorang tidak berarti menghancurkan diri sendiri, bahwa kadang hal paling berani yang bisa dilakukan seorang perempuan adalah berkata cukup, lalu pergi dengan kepala tegak. Yayasan itu tumbuh. Banyak perempuan terbantu, dan setiap kali saya melihat salah satu dari mereka bangkit, berdiri kembali, menemukan harga dirinya, saya merasa bahwa 4 miliar yang dulu hilang itu telah kembali kepada saya dalam bentuk yang jauh lebih berharga daripada uang. Saya tidak pernah lagi mendengar kabar Bramantio secara langsung, hanya sesekali dari mulut ke mulut, katanya. Ia kini bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan kecil ke pekerjaan kecil lainnya, mencicil utang yang tak kunjung lunas. Katanya, ia sering terlihat termenung sendirian di warung kopi pinggir jalan, menatap kosong ke kejauhan. Ibu mertua di kontrakan kecilnya jatuh sakit. Tidak ada yang merawatnya dengan layak. Anak kandung yang dulu ia bela mati-matian, kini tidak punya uang untuk membiayai pengobatannya. Cucu yang ia nanti-nantikan tinggal jauh di kampung bersama ibunya. Tak pernah ia lihat lagi. Wulan menikah dengan seseorang, lalu bercerai tak lama kemudian. Hidupnya, kata orang, tidak pernah lagi semewah dulu. Saya tidak merasa puas mendengar semua itu. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya telah kembali ke tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Ada satu malam, beberapa minggu setelah semuanya berakhir, yang masih saya ingat dengan jelas. Malam itu saya duduk sendirian di ruang kerja rumah saya. Di tangan saya, sebuah album foto lama. Foto pernikahan saya dengan Bramantio. Foto bulan madu kami. Foto-foto kecil yang dulu saya simpan dengan penuh cinta. Saya menatap wajah saya di foto-foto itu. Perempuan yang tersenyum bahagia, yang tidak tahu bahwa di balik senyum suaminya tersembunyi pengkhianatan. Perempuan yang memberikan segalanya dan mengira itulah cinta. Saya tidak menangis, tapi saya berbicara kepada perempuan di foto itu dalam hati. Saya berkata, maafkan aku karena membiarkanmu disakiti selama ini. Maafkan aku karena terlalu lama percaya. Tapi sekarang, aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjakmu. Lalu saya menutup album itu. Saya menyimpannya, bukan membuangnya. Karena luka itu adalah bagian dari saya. Tapi luka itu tidak lagi mengendalikan saya. Ia menjadi pelajaran, bukan penjara. Keesokan harinya, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit. Saya membuat kopi sendiri, duduk di teras, dan menatap langit yang perlahan terang. Untuk pertama kalinya, saya tidak menunggu siapapun pulang. Saya tidak khawatir tentang telepon yang tidak diangkat. Saya tidak cemas memikirkan apakah suami saya benar-benar sedang dinas atau berbohong. Saya hanya menikmati pagi. Pagi yang sepenuhnya milik saya. Dan saya sadar, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan kemewahan, bukan balas dendam yang berhasil, tapi
ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti menggantungkan kebahagiaannya pada orang yang tidak pernah menghargainya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan hati adalah anugerah. Tapi kebaikan tanpa batas adalah undangan bagi orang-orang yang akan memanfaatkannya. Jangan pernah mencintai seseorang sampai kalian kehilangan diri sendiri. Dan jangan pernah demi menjaga sebuah hubungan kalian rela menjadi mesin yang diperas sampai kering. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, mencintai dengan tulus, memberi tanpa menghitung. Lalu disalahkan karena hal-hal yang bukan kesalahan mereka. Perempuan yang takut kehilangan, sampai lupa bahwa mereka layak diperlakukan dengan hormat. Jika kalian salah satu dari mereka, dengarkan saya. Kebaikan kalian bukan kelemahan, tapi jangan biarkan kebaikan itu membutakan kalian dari kebenaran. Cintailah, tapi cintai juga diri kalian sendiri. Beri, tapi jangan sampai habis tak bersisa. Di luar sana juga ada banyak laki-laki seperti Bramantio. Laki-laki yang pandai merangkai kata manis, yang menerima segala kebaikan istrinya sebagai sesuatu yang seharusnya, lalu mengkhianatinya saat ada yang lebih baru, lebih muda, lebih menggoda. Kepada mereka, ingatlah, setiap pengkhianatan meninggalkan jejak, dan jejak itu cepat atau lambat akan menuntun karma ke depan pintu kalian sendiri. Dan ada pula para ibu mertua seperti ibu mertua saya yang lupa bahwa menantu juga manusia, juga punya hati, juga punya harga diri, yang lebih sibuk menuntut keturunan daripada menghargai pengorbanan. Kepada mereka, ingatlah, menantu yang kalian sakiti hari ini mungkin adalah satu-satunya orang yang akan tegak berdiri saat anak kandung kalian jatuh. Saya, Lestari, kini hidup dengan tenang. Perusahaan saya berkembang. Yayasan saya membantu banyak perempuan. Dan hati saya yang dulu hancur dalam satu malam, kini telah utuh kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak pernah benar-benar kalah malam itu. Saya hanya kehilangan sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah pantas saya pertahankan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan saya berharap siapapun kalian yang sedang mendengarkan cerita ini di tengah luka kalian sendiri, kalian juga memilih hal yang sama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.